warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Salawat serta hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ya alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi walaupun lewat jalur virtual. Ya, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan ke Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, kami sendiri ada sebagai moderator dengan nama Retno Ayu Malini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit sebelum kita menuju ke sesi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit tentang IMA. Ya, mungkin tadi teman-teman sambil menunggu pemateri kita sudah melihat video-video atau profil singkat tentang IMA, ya kok komunitas kita, Institute of Muslimah, ya di mana IMA bergerak dalam kegiatan positif dan bermanfaat khususnya untuk muslimah-muslimah di seluruh Indonesia, ya khususnya. Ya, terlebih lagi untuk muslimah-muslimah kita yang ada di Kabupaten Bima, Sila. Ya. Nah, kegiatan kita ini berjudul bertemakan manajemen finansial untuk muslimah. Pasti pada penasaran nih, kenapa sih mengangkat judul ini? Untuk apa? Apakah sangat bermanfaat sekali ataukah sangat darurat sekali sehingga judul ini kita angkat, tema ini kita ambil, kita telaah, kita pelajari. Ya, kenapa diangkat topik ini? Ya, karena kita tahu bahwa finansial itu sendiri sangat penting untuk kehidupan kita, ya, untuk berlanjutnya kehidupan kita. Dan kami percaya bahwa di sini itu 100%-nya muslimah. Yang di 100% muslimah dan insya Allah akan menjadi istri, calon-calon istri dan calon-calon ibu. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, ibu atau istri adalah bendaharanya keluarga. Jadi, bendaharanya keluarga yang akan mengatur pengeluaran, pemasukan. Ya, jadi kita harus belajar lebih dalam lagi nih gimana cara mengatur finansial kita sebagai muslimah. Ya, dan kita tahu bahwa sebagian harta kita itu bukan cuma milik kita, bukan cuma hak kita, tapi ada orang lain di dalamnya. Ya, setiap harta itu akan dihisap. Tapi kita belum tahu nih gimana sih membagi harta kita untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, dengan adanya kegiatan ini, insya Allah akan memberikan kita penjelasan. Oh, ternyata dalam harta kita itu ada milik orang lain. Ya, kami kenalkan sedikit pemateri kita. Ya, nama beliau adalah Yuria Pratiwi Cleopatra. Ya. Profil narasumber merupakan konsultan keuangan syariah. Masya Allah. Langsung dalam sumbernya nih kita belajar Ketua Motherhood ITB. Terus konsultan keluarga. Ya, yang sudah berkeluarga bisa nih konsul dengan beliau nih. Praktisi homeschooling dan seorang penulis dan leader Gentara. Ya, Masya Allah. Profil beliau ini bisa dilihat sangat-sangat hebat ya. Ya, merupakan konsultan keuangan. Jadi kita langsung belajar dengan sumbernya. Yang sudah berkeluarga bisa juga konsul dengan beliau. Masya Allah. Ya, selanjutnya adalah sesi materi. Ya, untuk waktu dan kesempatannya kami mohon pemateri kita.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan katsiran. Ya, Teh Retno ya, Mbak Retno ya, Masya Allah. ya, Di Bima, Mbak Retno. iya, Tak. Subhanallah. Mudah-mudahan suatu saat bisa ya saya berkunjung ke sana. Kayaknya cita-cita banget ingin bisa berkunjung ke daerah timur itu. Subhanallah. Masya Allah, amin. Semoga dimudahkan. Amin, amin, insya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah. Senang sekali hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Mohon maaf tadi saya pikirnya jam 10, ternyata jam 9 ya. Saya salah lihat info. Jadi afwan jadi terlambat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan keberkahan dan manfaat ya. Karena juga kalau di sini saya di Bandung, alhamdulillah sejak pagi itu hujan. Mudah-mudahan hujan ini juga membawa keberkahan ya, yang insya Allah akan senantiasa meliputi kita dan keluarga. Kalau kita bicara tentang manajemen finansial ya atau keuangan, saya mungkin izin share screen juga ya Mbak Retno ya. Oke. Jadi kita bicara tentang manajemen keuangan ini kadang-kadang umahat ya atau para muslimah ini khawatir atau takut gitu ya. Jadi takut kalau bicara tentang keuangan ini itu artinya kita bicara tentang harta ya. Kalau kita bicara tentang keuangan artinya kita mencintai harta, kemudian kita jadi lupa dengan akhirat kita gitu ya karena sangat menghitung-hitung urusan dunia gitu. Nah, mungkin mindset ini yang ingin kita sedikit perbaiki ya. Bahwa ketika kita berbicara tentang perekonomian, kita bicara tentang keuangan, kita juga perlu paham bahwa keuangan dan perekonomian ini adalah salah satu aspek yang mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa besar di dalam Islam. Kalau kita lihat ya di Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan, banyak berfirman tentang hal-hal yang terkait dengan hubungan muamalah, dengan transaksi ekonomi, tentang harta ya, tentang kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta gitu. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya, ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an itu Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu bicara tentang muamalah dan perekonomian ya. Bahkan kalau kita lihat juga di dalam sirah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ya dari Mekah ke Madinah, setelah membangun masjid, beliau juga langsung membangun pasar gitu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Islam memberikan satu porsi yang sangat luar biasa besar terkait dengan kehidupan perekonomian umat. Karena bagaimanapun juga kehidupan perekonomian inilah nantinya akan menjadi modal ya untuk kita bisa melakukan banyak kebaikan. Modal kita untuk beribadah, modal kita untuk membangun kemasyarakatan Islam ya, juga modal kita untuk membangun khilafah Islamiyah gitu. Jadi tanpa adanya aset, tanpa adanya harta, tanpa pengelolaan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat, maka bisa jadi ya seperti mungkin yang banyak terjadi di masa-masa sekarang ya, kita masih menjadi golongan atau kaum yang dikalahkan oleh orang-orang lain gitu. Nah, di sini kita bicara tentang harta, konteksnya adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di dalam Islam kita tahu bahwa harta kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga perlu untuk memahami ya dari mana kita boleh mencari harta, mendapatkan harta, dan kemana kita boleh membelanjakan harta tersebut. Jangan sampai kita sudah merasa harta kita bersih, tapi ternyata di dalam harta kita ini banyak hak-hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Juga jangan sampai kita merasa kita sudah membelanjakan sesuai dengan apa yang kita punya, tapi ternyata kita berbelanja di hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bicara tentang harta untuk lebih berhati-hati ya. Jangan merasa takut, jangan merasa tabu untuk bicara tentang harta karena ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, dengan kita memperhatikan harta, justru kita itu bisa melakukan ya berbagai aktivitas, berbagai hal terkait dengan harta secara tepat gitu. Jadi banyak hal-hal yang terkait ibadah di dalam Islam ini terkait juga dengan harta ya. Seperti misalnya yang paling utama itu di dalam rukun Islam saja
ada rukun zakat dan haji ya. Yang kedua-duanya ini membutuhkan pengelolaan atas harta gitu. Jadi jangan sampai misalnya ya, saking kita tidak ingin menghitung-hitung harta, kita tidak ingin mengingat-ingat harta, kita sampai lupa bahwa kita punya harta di suatu tempat tertentu, atau kita punya harta yang kita simpan di bank misalnya ya, atau di tetangga kita, atau di teman kita, atau dimanapun juga, kita lupa sehingga akhirnya kita tidak membayarkan zakatnya gitu. Jadi saking zuhudnya, saking tidak ingatnya terhadap harta, malah kewajiban kita itu tidak bisa kita tunaikan gitu ya. Atau misalnya ada suami istri yang saking tidak ingin menghitung-hitung hartanya gitu ya, ketika salah seorang dari mereka wafat, terjadi kekacauan dalam pembagian harta warisnya gitu. Karena tidak jelas mana kepemilikan suami, mana kepemilikan istri. Makanya di sini satu hal yang mungkin kita perlu pahami gitu ya, bahwa harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola, harus kita manage ya, harus kita manage sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan ini, kalau kata yang menitipkannya tidak boleh diperlakukan seperti tidak boleh diperlakukan sesuatu, maka kita juga tidak boleh memperlakukan harta kita sesuatu tersebut gitu ya. Misalnya kata Allah tidak boleh memperlakukan harta kita atau membelanjakan harta kita dalam hal-hal yang haram, maka kita tidak perlu bertanya-tanya lagi ya. Tidak perlu bertanya-tanya lagi dan langsung mengatakan bahwa itu sesuatu yang haram gitu. Misalnya ketika kita dihadapkan ya pada pilihan transaksi yang halal, yang syariah dengan transaksi yang konvensional gitu ya. Kita tidak lagi menghitung-hitung, kita tidak lagi membanding-bandingkan ya, apakah yang konvensional ini lebih murah atau lebih mahal, apakah yang konvensional ini lebih mudah atau lebih sulit gitu. Tapi kita langsung tutup mata terhadap yang haram dan kita langsung mengambil alternatif yang halal gitu ya. Sama seperti ketika kita berhadapan dengan makanan ya. Kalau misalnya kita disuguhi dua jenis makanan, ada makanan yang halal, ada makanan yang haram misalnya ya. Ada daging babi, ada daging sapi ya. Maka kita dengan otomatis akan langsung memilih daging sapi gitu ya. Walaupun misalnya dibilang bahwa daging babi ini lebih enak, daging babi ini lebih lembut, daging babi ini lebih murah gitu, bahkan gratis gitu ya. Tapi kita langsung menutup mata kita terhadap makanan yang sudah kita tahu haram. Seharusnya di dalam transaksi ekonomi juga seperti itu gitu. Jadi ketika dihadapkan pada dua pilihan, mana yang halal, mana yang haram, kita tidak lagi membanding-bandingkan. Kita tidak lagi menimbang-nimbang gitu ya, tapi kita langsung menutup mata kepada yang haram dan kita langsung beralih untuk mengambil apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsep harta itu adalah milik Allah. Nggak ngerasa rugi ketika kita melakukan suatu kebaikan karena itulah yang dikehendaki oleh pemiliknya gitu. Kita tidak memiliki harta secara mutlak ya, tapi harta kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Nah, ini ya, jadi kita harus memperlakukan harta ini sesuai dengan kehendak Allah. Kata Allah boleh, ya kita lakukan. Kalau kata Allah tidak boleh, ya jangan gitu ya. Jangan dicari-cari ya, jangan dicari-cari dalilnya, jangan dicari-cari pembenarannya supaya kita jadi boleh melakukan sesuatu ya. Nah, mungkin teman-teman ya, karena di sini juga ibu-ibu muslimah ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno, bahwa kita mungkin nanti akan bertanggung jawab ya terhadap harta keluarga kita. Mungkin kita juga akan menjadi bendahara, mungkin kita juga akan menjadi pengelola utama ya. Bisa jadi sih sebagian dari kita mungkin yang mengelola hartanya adalah suaminya, tapi tetap pemahaman ini perlu kita sampaikan juga gitu ya. Jangan sampai rumah tangga kita nanti berantakan gara-gara permasalahan ekonomi ya. Karena bagaimanapun juga ya, menurut survei tiga besar penyebab perceraian yang terjadi di Indonesia itu adalah permasalahan yang terkait dengan ekonomi gitu. Jadi masalah ekonomi dulu, baru kemudian masalah-masalah lain itu jadi ikutannya gitu ya. Misalnya penyebab perceraian karena adanya pria lain atau wanita lain gitu ya. Ternyata sesudah ditelisik awalnya itu karena masalah ekonominya dulu gitu. Karena banyak ternyata pasangan-pasangan yang kalau ekonominya baik-baik saja, walaupun ada permasalahan yang lain itu tetap bisa bertahan gitu ya. Tapi kalau permasalahan ekonominya sudah berantakan ya, ada masalah sedikit saja, itu bisa jadi suatu trigger yang kuat untuk memicu perpisahan gitu ya. Makanya kita bicara tentang
ekonomi, kita bicara tentang keuangan keluarga, ya salah satunya adalah juga untuk menjaga keutuhan keluarga kita ya. Nah, di sini kita harus paham bahwa di dalam ekonomi itu mungkin kita kenal ada yang namanya aset dan kewajiban gitu ya. Aset ini adalah jumlah harta yang kita punya, kewajiban ini adalah jumlah hutang yang kita punya ya. Jadi kalau tadi ya, jumlah harta yang kita punya itu kita harus tahu persis ya, supaya setiap bulan, misalnya insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan kita akan bayarkan zakat mal kita gitu. Dan kita nggak akan bisa bayar zakat mal kita kalau kita nggak tahu berapa sebetulnya posisi aset kita ya, berapa jumlah harta yang kita punya. Kita harus tahu jumlah harta yang kita punya itu yang menjadi objek zakat itu berapa, yang tidak menjadi objek zakat itu berapa. Itu kita harus punya hitungannya dengan jelas gitu ya. Makanya kalau misalnya kita memang punya harta gitu ya, punya aset, buatlah semacam tulisan atau list ya, supaya kita bisa menghitung gitu. Jangan sampai tadi gara-gara kita terlalu zuhud, kita jadi lupa ya untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap harta ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu gitu ya jumlah harta kita itu berapa, supaya ketika ketika nanti gitu kita membuat sebuah keputusan yang terkait dengan harta, kita bisa membuat keputusan terkait harta ini dengan tepat gitu ya. Jadi istilahnya manuver-manuver ekonomi yang kita lakukan ini nanti akan menjadi manuver yang tepat ya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan ekonomi karena kita nggak pernah bisa menghitung jumlah harta kita tuh pada asalnya itu ada berapa gitu. Nah, kalau menghitung jumlah harta saja sedemikian pentingnya, maka menghitung jumlah hutang ini jauh lebih penting lagi gitu ya. Karena urusan hutang ini tidak hanya terkait dengan kewajiban kita di dunia saja, tapi ini juga akan menentukan surga nerakanya seorang muslim gitu. Jadi jangan sampai sudahlah hartanya kita tidak tahu jumlahnya berapa, hutangnya juga kita tidak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Kita punya hutang tapi kita nggak ngerasa punya hutang gitu ya. Bahkan lebih parah lagi kalau misalnya kita punya hutang lalu kita melupakan hutang tersebut dan tidak berniat membayar hutang tersebut ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sini kita harus tahu posisi hutang kita itu berapa. Jangan sampai kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang gitu ya. Dan dengan kita tahu nih ya posisi harta dibandingkan dengan posisi hutang kita ya, kita bisa tadi ya menentukan hal-hal terkait keputusan-keputusan yang membutuhkan keuangan ya, membutuhkan uang ya. Jadi misalnya kita punya aset yang jumlahnya lebih besar daripada kewajiban kita, maka insya Allah kondisi kita ini akan aman ya. Kalau aset kita sama jumlahnya dengan kewajiban kita, maka ini adalah suatu posisi yang membuat kita ini harus berhati-hati ya. Karena kalau salah melakukan satu manuver keuangan, kita bisa terjatuh ke golongan yang ketiga yang jumlah asetnya atau jumlah hartanya lebih kecil dari kewajibannya gitu. Apakah ada orang yang asetnya lebih kecil daripada kewajibannya? Banyak ya. Jadi misalnya teman-teman ya yang terjerat dengan pinjaman online. Ini saya berapa kali ya menangani kasus-kasus teman-teman yang terjerat dengan pinjaman online. Ketika ditanya jumlah hutangnya itu berapa, dia kebingungan gitu ya karena dia tidak tahu jumlah hutang pastinya itu berapa. Saya bilang gimana kamu mau melunasi hutang kamu kalau jumlahnya berapa saja kamu tidak tahu gitu ya. Akhirnya dia mencoba untuk membuat list, ternyata hutangnya itu dari beberapa aplikasi sekaligus dijumlahkan ternyata jumlahnya luar biasa ya, besar. Bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah gitu ya. Dan ketika ditanya asetnya, dia bilang saya tidak punya aset apa-apa, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah yang dimiliki secara hak milik gitu ya. Sehingga ketika dihitung ya, dia bangkrut gitu. Jumlah asetnya lebih kecil daripada jumlah kewajibannya gitu. Dan ini sangat menyedihkan ya, karena kondisi seperti ini tentunya akan sangat menurunkan kualitas keluarga-keluarga muslim gitu. Jadi gimana kita bisa ngomongin membangun peradaban muslim ya, ketika keluarganya saja itu tidak bisa mengelola harta mereka itu dengan baik gitu kan. Nah, ketika misalnya kita mencoba untuk menghitung aset dan kewajiban, di sini ada beberapa panduan yang sederhana ya. Kalau kita bicara tentang harta, maka yang termasuk harta kita ini adalah yang pertama uang ya. Sebentar ya.
Nah, ini ya. Jadi harta kita yang pertama ini uang kas atau setara kas ya. Jadi ini ada uang yang di dompet, ada uang yang di bank, ada uang yang di celengan ya, di mana saja, maka ini termasuknya kas dan setara kas. Kalau kita punya kendaraan ya, maka nilai kendaraan kita itu adalah nilai netnya. Kalau masih ada hutangnya, maka nilai kendaraan kita itu nilai netnya dikurangi hutangnya. Misalnya kita punya mobil ya, yang harganya 150 juta rupiah, tapi ternyata masih ada hutangnya ya, masih ada cicilannya 100 juta rupiah. Maka nilai kendaraan kita itu sebetulnya hanya 50 juta rupiah gitu ya. Properti juga seperti itu ya. Kita punya rumah, misalnya rumah kita nilainya 500 juta rupiah, tapi masih ada KPR-nya, masih ada cicilannya 400 juta rupiah. Maka nilai properti kita itu yang kita catatkan itu hanya 100 juta rupiah ya. Investasi lain kalau misalnya teman-teman punya logam mulia, punya dinar ya, punya emas perhiasan, atau punya tanah, punya gedung, punya barang-barang yang bisa dinilai dengan uang gitu ya, mungkin jam tangan mewah gitu ya, mungkin tas mewah yang luxury segala macam, itu termasuk ke dalam investasi lain. Nanti kita jumlahkan semuanya, itu adalah jumlah total harta kita. Kewajiban itu adalah kewajiban hutang-hutang yang harus kita bayar gitu ya. Hutang jangka pendek itu yang kurang dari 1 tahun, misalnya hutang arisan ya, hutang cicilan furnitur, hutang cicilan barang-barang elektronik, itu semua termasuk hutang jangka pendek yang harus kita bayar. Kemudian jangka menengah ini biasanya hutang kendaraan ya, yang yang lamanya sekitar 3 sampai 5 tahun lah ya, itu jangka menengah. Nah, kalau kewajiban jangka panjang ini adalah hutang yang harus kita bayarkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun gitu ya. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun gitu ya. Siapa tahu ada misalnya teman-teman yang ngambil investasi berupa berupa properti atau apa, maka ada kewajiban jangka panjang di situ. Nah, ketika kita bandingkan ya neraca kita gitu ya antara keuangan harta kita dengan kewajiban kita, kalau misalnya ternyata harta kita tadi ya lebih besar daripada kewajibannya, maka insya Allah kita aman. Misalnya sesudah dibandingkan ya, ada aset kita 500 juta rupiah ya, sudah termasuk properti, sudah termasuk mobil gitu ya. Dan ada kewajiban kita, hutang kita yang harus kita bayar itu 300 juta rupiah ya, misalnya ya. Jadi kita punya surplus 200 juta rupiah. Nah, ketika kita punya surplus 200 juta rupiah ya, katakanlah misalnya tahun ini ternyata qadarullah kita mendapatkan panggilan ibadah haji ya. Yang tadinya kita pikir pelunasannya hanya 39 juta, konon naik ya jadi 70 juta. Jadi kita harus siap-siap nih berdua sama suami tekor. Nah, jadi tekornya itu sekitar 40 sampai 50 juta misalnya per orang ya. Kita harus siapkan aset untuk membayar biaya haji kita tuh sampai 100 juta nih untuk berdua gitu ya. Nah, karena kita masih punya surplus 200 juta, secara teori kita masih boleh berhutang ya. Kita boleh berhutang untuk membayar pelunasan haji kita. Jadi boleh gitu ya. Kita misalnya menggadaikan aset kita, menggadaikan BPKB mobil kita misalnya, atau menggadaikan emas kita untuk mendapatkan pelunasan haji gitu. Tapi kalau misalnya ya kondisinya ini pas-pasan ya, aset sama kewajibannya ini sama gitu ya, maka kita tidak diperbolehkan untuk ngambil pinjaman apapun gitu ya, bahkan walaupun sedikit gitu. Jadi kalau misalnya aset dan kewajiban ini selisihnya 0, ketika kita pinjam uang 5 juta saja, maka kewajiban kita ini akan nambah 5 juta. Sementara jumlah aset kita mungkin sudah berkurang lagi gitu ya, karena dipakai untuk sesuatu gitu. Jadi kita jomplang, nanti kita jatuh ke sini gitu ya. Aset kita jadi lebih kecil daripada kewajiban kita. Nah itu ya, jadi cara menghitungnya tuh seperti itu, sehingga tadi yang saya bilang, ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan keuangan, kita bisa mengambilnya dengan bijaksana gitu. Jadi bukan hanya sekedar, naik haji kan wajib mumpung kita dipanggil nih tahun ini, tapi kita periksa dulu gitu ya. Memungkinkan nggak kita pergi? Kalau misalnya memang ternyata tidak memungkinkan tahun ini, mungkin ya qadarullah kita harus merelakan seat kita untuk diundur sampai tahun depan, sampai kondisi keuangan kita lebih stabil gitu ya. Mungkin bisa kebayang ya.
Termasuk juga ketika teman-teman misalnya mau memutuskan untuk studi gitu ya, atau ingin menyekolahkan anak. Kalau kondisi aset dan kewajiban kita masih surplus seperti ini, terus kita ingin masukin nih anak kita sekolah di sekolah yang lumayan mahal misalnya ya, SDIT yang butuh dana masuk sekian puluh juta misalnya ya, bisa jadi kita mungkin meminjam gitu ya, kita meminjam sesuatu atau kita meminjam uang masih boleh kalau surplusnya itu masih besar gitu. Tapi kalau udah pas-pasan, kita nggak boleh memaksakan diri gitu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya banyak sekali ya nemu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memaksakan masukin anaknya ke sekolah yang mahal dengan alasan itu adalah investasi gitu. Padahal secara finansial itu nggak masuk. Akhirnya yang terjadi apa ya? Teman-teman saya yang punya sekolah tuh pada curhat. Si A nggak bayar sekian bulan, si A nggak bayar sekian bulan, sehingga gaji guru tertunda gitu ya, sehingga fasilitas pembelajaran di sekolah juga tidak bisa dibayar dan seterusnya. Akhirnya kemana-mana gitu ya, saling menzolimi satu sama lain. Makanya ketika kita mau memutuskan ya mau sekolah di mana, atau misalnya teman-teman mau ngambil S2 di mana gitu, itu diperiksa dulu kondisi keuangannya. Jangan hanya asal semangat saja gitu ya, pasti bisa. Bukan hanya seperti itu, tapi kita punya hitungan yang realistis dulu gitu ya, dari kondisi keuangan kita secara real itu seperti apa ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang keuangan keluarga, ada 3 hal utama yang kita harus jaga baik-baik ya. Yang pertama ini tentang pendapatan ya. Pendapatan keluarga ini pada hakikatnya adalah kewajiban suami ya. Penanggung jawab utama dalam mencari nafkah ini adalah suami. Tapi mungkin kita berada dalam situasi dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan suami itu memenuhi semua kebutuhannya ya, sehingga mau tidak mau akhirnya istri ini mencari jalan untuk membantu perekonomian suami ya. Nah, di dalam Islam istri boleh ya membantu perekonomian keluarga ya, selama tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban utamanya itu tidak terganggu. Jadi misalnya kita mau bekerja atau kita mau berjualan online gitu ya, atau kita mau berbisnis atau apapun juga itu diperbolehkan ya. Bahkan istri Rasulullah sendiri juga beberapa orang itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpendapatan cukup besar gitu sehingga bisa menopang dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dalam pendapatan ini adalah kita harus pastikan setiap pendapatan kita ini tidak mengandung barang yang haram ya. Karena ketika kita mengkonsumsi barang yang haram, nauzubillah min dzalik ya, selama 40 hari doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai kita rajin sholat ya, kita rajin menghafalkan Al-Qur'an, kita rajin sedekah gitu ya, tapi ternyata harta kita tidak barokah karena ada harta haram yang masuk ke dalam harta kita tanpa kita sadari ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian yang terkait dengan pendapatan juga gitu ya, bahwa kita itu perlu untuk berusaha ya mencari sumber-sumber pendapatan sampingan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat kesempatan untuk mencari pendapatan sampingan, maka Islam itu sangat mendorong umatnya untuk memanfaatkannya gitu. Jadi walaupun misalnya ibu-ibu sudah memiliki harta yang cukup ya dari suaminya, kalau misalnya peluang itu ada gitu ya, maka sebaiknya jangan disia-siakan gitu. Karena dengan kesempatan yang ada, kita juga bisa beribadah dan bisa beramal dengan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa karena saya sudah mendapatkan semua kebutuhan saya dari suami saya, sehingga ya sudah gitu ya, tugas saya hanya tinggal menghabiskannya saja misalnya gitu. Ataupun para bapak juga seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia di kantor sudah mendapatkan penghasilan yang cukup, tapi ternyata dia juga punya peluang untuk mendapatkan penghasilan lain gitu ya, kayak misalnya dia ternyata jago menulis jurnal misalnya, atau dia juga punya keterampilan untuk mengajar secara online atau segala macam. Maka kalau misalnya ada peluang-peluang itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk mengambil peluang-peluang yang ada gitu ya, dan kemudian mengelolanya sedemikian rupa. Kalaupun misalnya akhirnya bukan kita yang ngerjain, kita jadi bisa memberikan lapangan kerja buat orang lain gitu ya. Jadi itu kita manfaatkan, dan mudah-mudahan itu akan menjadi keberkahan ya bagi harta kita dan juga bagi keluarga-keluarga yang kita bantu gitu. Nah, kemudian
Bab yang kedua yang harus kita pahami dalam keuangan keluarga ini adalah mengenai persediaan ya atau tabungan gitu ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk mau menyisihkan sebagian dari harta kita ini sebagai dana cadangan atau dana tabungan ya. Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihannya untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya ya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi menabung itu adalah salah satu ajaran yang sangat direkomendasikan ya dalam Islam, sehingga ketika terjadi kesulitan kita tidak menyusahkan orang lain gitu ya. Ketika terjadi kesulitan kita tidak menzolimi orang lain gitu. Nah ini ya, jadi menabung itu adalah salah satu ciri ya seorang muslim yang baik ya. Para ahli keuangan mengajarkan ya untuk menjaga ya harta kita, memiliki cadangan itu minimal setara dengan konsumsi keluarga selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman ya kebutuhan keuangan keluarganya selama 1 bulan itu misalnya 5 juta rupiah, maka target tabungan dana cadangan yang harus dimiliki itu adalah selama 6 bulan, yaitu sekitar 30 juta rupiah gitu. Jadi setiap bulan kita menyisihkan pendapatan kita sampai kita punya uang setara dengan 30 juta rupiah ya. Boleh dalam bentuk emas ya, boleh dalam bentuk reksadana gitu ya, boleh dalam bentuk uang deposito atau apapun juga yang bisa kita cairkan ketika kita membutuhkan ya. Jadi jumlahnya tadi ya 6 bulan pengeluaran. Kalau teman-teman belum menikah, maka para perencana keuangan biasanya menyarankan punya tabungan tuh 3 bulan pengeluaran aja. Jadi kalau teman-teman belum menikah, punya pengeluaran per bulan 1,5 juta rupiah, maka tabungannya cukup 4,5 juta rupiah. Tapi kalau sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, kebutuhan keluarganya dikali 6 dulu, itu sebagai cadangan tabungan yang harus dimiliki gitu ya. Nah, yang ketiga yang harus kita pahami itu juga adalah tentang konsumsi ya. Jadi tadi pendapatan yang pertama, kedua tentang tabungan, yang ketiga adalah tentang konsumsi gitu. Sebetulnya kita semua sudah paham ya bahwa pembelanjaan dan konsumsi ini terbagi menjadi kebutuhan yang primer, kebutuhan yang sekunder, kebutuhan pelengkap. Tapi ternyata yang menarik itu adalah bahwa semakin tidak dibutuhkan, semakin mahal harganya gitu. Jadi kalau kita mau hitung ya, kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok kita itu sebetulnya harganya murah saja gitu. Kalau kita mau makan ya, beli beras itu 12.000 tuh kalau di Bandung ya sudah dapat 1 kilo gitu ya. Jadi 50.000 itu udah bisa makan 1 minggu, 2 minggu kan gitu ya. Tapi kebutuhan sekundernya ternyata yang lebih mahal gitu ya. Untuk beli alat makannya ya, untuk beli kompornya, untuk beli alat-alat masaknya gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan ya segala macam alat masak itu harus berjejer ya di dapur-dapur gitu ya. Mulai dari yang biasa dipakai sampai yang paling susah disebut namanya gitu ya. Ada food processor gitu ya, ada KitchenAid segala macam. Nah, itu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang tujuannya adalah untuk memudahkan hidup agar jauh dari kesulitan gitu ya. Daripada kita ngulek, kita pakai blender misalnya ya, itu untuk memudahkan hidup kita. Tapi ternyata itu harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya gitu. Jadi kita misalnya beli blender sekian ratus ribu, padahal kalau kita beli bumbunya pun harganya nggak sampai segitu kan gitu. Nah, nanti kebutuhan pelengkapnya atau kebutuhan tersiernya ini lebih mahal lagi gitu ya. Jadi rata-rata tuh kehidupan manusia tuh seperti itu gitu ya. Makanya kita juga harus sangat berhati-hati dan sangat bijaksana ya dalam menentukan sebetulnya kita membutuhkan atau hanya sekedar menginginkan sesuatu saja gitu. Betul nggak inilah sebuah kebutuhan kita gitu ya? Apakah ini hanya keinginan yang selewat aja gitu ya? Karena misalnya kebetulan ada iklan nih lewat di medsos kita, kemudian kita tiba-tiba jadi mikir, kayaknya kita butuh deh barang itu kan gitu ya. Padahal sebelumnya nggak kepikiran juga gitu ya. Nah ini bisa jadi kondisi kita tuh seperti ini. Makanya kita juga harus hati-hati ya dengan istilahnya kebocoran-kebocoran gitu ya, kebocoran-kebocoran yang mungkin dirasa atau tidak terasa itu ternyata menyebabkan kondisi keuangan keluarga kita itu jadi terganggu kan gitu ya. Jadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap. Yang harus kita utamakan ini adalah kebutuhan primernya dulu.
Kalau misalnya masih ada kesempatan kita pakai untuk kebutuhan sekunder. Kalau misalnya masih ada gitu ya kelebihan, kita boleh pakai kebutuhan pelengkap. Tapi kalaupun misalnya tidak gitu ya, maka ini tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kasih kasih contoh ya, tadi kalau kebutuhan primer itu tadi apa namanya, bahan-bahan makanan utamanya gitu ya, kebutuhan sekunder itu adalah alat-alatnya gitu. Dan kebutuhan pelengkap ini eh, lebih kepada kebutuhan yang sifatnya itu menyenangkan jiwa gitu ya. Jadi piring yang matching dengan gelasnya gitu ya, dengan mangkoknya gitu kan itu nggak wajib kan sebetulnya dan nggak bikin kenyang juga gitu ya, tapi menyenangkan untuk misalnya estetika ketika menata meja makan dan seterusnya gitu ya. Itu adalah kebutuhan pelengkap. Nah, kita perlu hati-hati ya, jangan sampai ternyata dana kita, kebutuhan keluarga kita ini habisnya itu untuk kebutuhan-kebutuhan pelengkap gitu ya. Sementara kebutuhan primernya bahkan ada yang sampai tidak dibayar gitu ya, atau kebutuhan primernya ada yang sampai terganggu gitu ya. Jadi misalnya kayak kondisi teman yang sampai tidak membayar biaya sekolah anaknya karena dia harus mencicil mobil misalnya ya, atau misalnya dia yang tidak memberi makan anaknya dengan makanan yang bergizi karena dia ingin membeli gamis baru misalnya ya, nauzubillah ya, jangan sampai kita berpikirnya tuh seperti itu gitu ya, membeli barang-barang yang tidak jelas tapi mengorbankan gitu ya kebutuhan-kebutuhan yang jelas-jelas diperlukan oleh anggota keluarga kita ya. Nah, kemudian Islam juga mengajarkan kita dalam berpengeluaran itu hemat dan ekonomis ya. Jadi kalau misalnya bisa cari yang murah ya, nggak usah cari yang mahal. Dan di zaman sekarang ini kita sangat dimudahkan untuk mencari barang-barang yang hemat dan ekonomis itu dengan adanya marketplace gitu ya. Jadi walaupun di satu sisi marketplace ini mungkin akan mendorong orang untuk jadi belanja terus-terusan gitu ya karena mudah sekali untuk bisa berbelanja. Tapi kalau misalnya kita bijaksana, kita bisa manfaatkan marketplace ini untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita gitu ya. Misalnya kalau kita biasanya beli deterjen di minimarket dengan harga mahal gitu, maka di supermarket ini di marketplace ini kita bisa beli deterjen dengan harga yang sama tapi jumlahnya 5 kali lipat gitu. Jadi kalau di minimarket itu cuma 1 kilo misalnya ya, kalau di marketplace itu bisa sampai 5 kilo gitu yang curah-curah itu ya. Misalnya seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan ya untuk mengurangi mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita gitu ya. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang bermanfaat gitu ya. Jadi jangan terlalu pelit ya, jangan terlalu pelit dalam mengeluarkan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Tapi juga jangan terlalu royal ya. Kalau dalam Quran surat Al-Isra itu Allah mengibaratkan jangan sampai kita ini seperti orang yang membelenggu tangannya itu kepada lehernya gitu ya. Jadi nggak bisa mengeluarkan sesuatu karena saking takutnya hartanya berkurang gitu ya. Tapi jangan juga terlalu mengulur-ulurkannya atau terlalu royal dalam menghabis-habiskannya gitu. Jadi sesuai aja. Misalnya orang tua nih yang ketika ingin memberikan makanan yang enak gitu ya untuk anak-anaknya atau mainan ya yang menyenangkan anak-anak kita gitu ya. Kalau misalnya pendapatan kita cukup gitu ya, maka menyenangkan anak dan keluarga itu juga salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Jadi jangan selalu misalnya anak-anak itu tidak pernah mendapatkan yang enak-enak dengan alasan kita harus berhemat dan tidak boleh mubazir misalnya gitu ya. Karena yang namanya kesejahteraan itu juga adalah sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan ya kepada umat Islam dan membuat mereka itu lebih percaya diri gitu ya dalam bermasyarakat gitu. Jadi di sini kita berusaha untuk seimbang antara pendapatan dan pengeluaran yang bermanfaat ya. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya punya suami yang suaminya alhamdulillah sudah menjadi pejabat misalnya ya di sebuah instansi. Nah, kita juga perlu untuk istilahnya membelanjakan harta secukupnya gitu ya untuk membuat penampilan kita ini layak gitu ya. Jadi membuat reputasi suami juga terjaga gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala
itu juga pernah mengingatkan fa'ama binikmati rabbika fahadis. Kalau dikasih rizki itu maka perlihatkan gitu ya. Maksudnya bukan berarti kita ria pamer seperti itu, tapi kalau dalam hadis itu Rasulullah pernah menegur ya seorang sahabat yang kelihatannya lusuh sampai Rasulullah berkata seolah-olah Tuhanmu tidak memberikan rizki kepadamu gitu ya. Jadi membuat Allah itu malu karena seolah-olah nggak diurus gitu ya. Jadi kalau Allah saja merasa malu ketika melihat hambanya yang lusuh dan kumuh gitu ya, mungkin suami juga perlu dijaga gitu ya, harga dirinya jangan sampai dia merasa malu karena orang-orang beranggapan dia tidak memberi nafkah kepada anak istrinya gitu ya. Jadi anak istrinya pakaiannya lusuh, kusut, bolong-bolong gitu ya, sementara dia punya kedudukan yang cukup di masyarakatnya kan gitu. Jadi dibuat sesuai dengan kelayakannya gitu ya, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi walaupun kita ingin terlihat sederhana, ya sederhananya tetap yang pantas gitu ya. Kita ingin terlihat rapi, kita ingin terlihat elegan, tapi ya tetap juga yang pantas gitu ya. Jangan sampai membuat kita itu menjadi orang yang yang dihinakan dan menjadi bahan gibahan gitu ya. Jadi ini bersikap pertengahan ya dalam pembelanjaan. Kemudian juga jangan lupa bahwa di dalam pengeluaran kita juga perlu menyediakan sebagian dana kita ini untuk menafkahi orang tua yang membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya terutama kalau orang tua suami kita ini ternyata membutuhkan berada di dalam tanggungan kita, maka kita harus ya mengurangi sebagian dari pendapatan kita itu untuk disampaikan kepada kedua orang tua gitu. Tapi yang wajib dinafkahi ini adalah orang tua yang membutuhkan ya. Jadi kalau orang tua yang tidak membutuhkan itu sebetulnya bukan bagian dari nafkah gitu ya. Jadi kayak misalnya orang tua yang ingin umroh berkali-kali misalnya ya, atau orang tua yang ingin berjalan-jalan keliling dunia, itu bukan kewajiban seorang anak ya sebetulnya untuk memenuhinya. Tapi kalau misalnya sampai orang tuanya nggak punya uang untuk makan, nggak punya rumah yang layak untuk tinggal, maka itu adalah kewajiban anak-anaknya untuk menafkahi dan memberi kehidupan yang layak kepada orang tua yang membutuhkan ya. Kemudian dalam pengeluaran juga Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak boros ya, tidak mubazir gitu. Kemudian juga tidak bermewah-mewahan gitu ya. Jadi boros dan bermewah-mewahan ini mirip ya, tapi pada hakikatnya tidak semua orang yang boros itu bermewah-mewahan gitu. Ada orang yang merasa hidupnya sederhana tapi ternyata boros gitu ya, karena dia misalnya jorok gitu kan. Kalau misalnya punya barang sering jatuh, sering hilang gitu, sehingga dia tidak bermewah-mewahan, tapi boros karena harus beli lagi gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang ingin berhemat nih ya, nggak mau makan, dia mengira itu untuk berhemat gitu kan. Ternyata gara-gara dia nggak mau makan, dia sakit, terus harus pergi ke rumah sakit gitu ya, dirawat berhari-hari, keluar uang banyak, maka itu adalah sebuah pemborosan. Nah, kita jaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada pemborosan ya. Sementara kalau bermewah-mewahan itu adalah membeli suatu barang yang harganya jauh melampaui kebutuhannya gitu ya, jauh melampaui fungsinya gitu. Jadi kayak misalnya orang misalnya sampai beli tas misalnya yang harganya 3 miliar rupiah, itu sangat jauh melebihi fungsinya gitu ya. Karena kan tas itu sebetulnya fungsi awalnya adalah untuk melindungi barang-barang yang ada di dalamnya gitu ya. Misalnya di dalamnya itu ada dompet, ada HP gitu, ada kunci, ada Al-Qur'an, ada apa saja. Nah, fungsi tas itu hakikatnya adalah untuk melindungi barang-barang yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya harga tas itu lebih mahal daripada harga yang ada di dalamnya, itu sebetulnya sudah terkategori kemewahan gitu ya. Kebayang ya? Karena ya tadi gitu ya, istilahnya jadi lebih mahalan tasnya daripada isinya gitu ya, itu sudah termasuk ke dalam kategori mewah gitu. Jadi salah satu cara ngitungnya tuh ya kayak gitu walaupun emang nggak ada sih ya istilahnya batasan untuk bermewah-mewahan itu seperti apa, karena setiap orang mungkin punya cara pandang tersendiri gitu ya. Setiap orang mungkin punya cara menghitungnya sendiri, punya latar belakangnya tersendiri untuk membeli sesuatu gitu ya. Tapi tetap gitu ya, kalau kita
membeli sesuatu itu selain karena kita punya uangnya, tapi juga kita pakai akal sehat dan hati kita gitu ya. Apakah kita layak untuk memberi ini gitu ya. Misalnya teman-teman yang saya tadi bilang gitu ya, teman-teman istrinya pejabat kan gitu ya. Mungkin uangnya ada nih ya buat beli kerudung yang harganya 5 juta rupiah misalnya yang branded gitu kan. Tapi apakah itu hal yang pantas gitu ya ketika teman-teman misalnya berkunjung ke masyarakat di sana nggak makan gitu ya, masyarakat di sana kesulitan air segala macam, terus kita datang ke sana dengan kerudung yang harganya 5 juta rupiah gitu ya. Jadi walaupun tadi ya saya bilang harus pantas, tapi jangan sampai yang berlebih-lebihan tadi gitu ya, membawa tas mewah dengan sepatu yang mahal dan seterusnya, itu nauzubillah min dzalik ya. Ini adalah sesuatu yang sangat dilarang ya di dalam Islam. Ini yang satu lagi ya, ini terkait dengan pengeluaran yang kita harus pahami, ini adalah membuat budgeting. Jadi kalau teman-teman nggak sanggup untuk membuat catatan pengeluaran secara rinci ya, karena setahu saya memang kebanyakan ibu-ibu itu nggak sempat aja bikin catatan pengeluaran secara rinci gitu ya. Misalnya hari ini belanja apa saja di Mamang Sayur secara rinci itu nggak bisa. Minimal yang harus kita ikhtiarkan adalah kita punya anggaran ya setiap bulan gitu. Jadi kita usahakan supaya pengeluaran kita itu tidak keluar dari anggaran yang kita buat ya. Jadi anggaran ini kita buat yang jangka pendek ini setiap bulan ya, dengan asumsi setiap orang itu bisa mengelola dengan mudah ya ketika dihitung bulanan. Karena hampir semua pengeluaran juga kita hitungnya bulanan gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bayar sekolah anak itu bulanan gitu ya. Kita bayar kalau zaman dulu ya bayar listrik, telepon, air itu semua bulanan. Kalau zaman sekarang karena sudah ada token-token jadi kayaknya mungkin nggak terlalu pakai yang bulanan tadi gitu ya. Tapi ya setidaknya nggak apa-apa kalau kita punya hitungan yang rentang waktunya itu bulanan, itu akan memudahkan kita saja gitu ya. Nah kemudian kita juga bisa membuat rencana pengeluaran beberapa bulan dan tahunan gitu ya. Rencana pengeluaran tahunan ini ya kita buat 1 tahun ini untuk melihat di bulan-bulan tertentu mungkin kita akan butuh dana lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya, bulan Maret, April ada Ramadan nih gitu ya, kita ingin sedekah lebih banyak misalnya. Atau nih Lebaran kita ada rencana mudik misalnya ya, sehingga kita perlu mengeluarkan dana lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Atau misalnya di bulan Mei kita harus siap-siap bayar sekolah anak misalnya. Atau mungkin di bulan November kita harus siap-siap lahiran. Atau misalnya di bulan Desember kita harus siap-siap bayar kontrakan rumah. Nah, dengan kita bikin strategi ya budgeting tahunan ini, kita bisa lihat di bulan-bulan apa kira-kira kita membutuhkan pendapatan lebih. Di bulan-bulan apa kita akan pakai tabungan kita. Di bulan-bulan apa kita kira-kira akan mendapatkan akan membutuhkan pengeluaran-pengeluaran yang menyebabkan kas kita defisit gitu ya. Nah, nanti ketika kita punya surplus ya di bulan-bulan yang lain, kita nggak langsung ngerasa kaya gitu ya. Misalnya bulan ini Februari ini bulan yang paling disukai biasanya ya oleh ibu-ibu karena hanya terdiri dari 28 hari gitu ya. Ini bulan yang pendek sementara gaji kan tetap ya misalnya gitu ya. Jadi karena bulannya pendek banyak surplusnya nih misalnya ya di bulan Februari. Nah, kalau kita udah bikin rencana pengeluaran itu sampai 1 tahun, kita akan tahu bahwa sisa uang di bulan Februari ini bisa kita pakai untuk misalnya nanti gitu ya, mudik di bulan April misalnya gitu. Jadi kita nggak habiskan sekarang gitu, kita nggak langsung ngerasa bahwa, "Oh ini ada surplus banyak, kita bisa makan macam-macam nih, kita bisa beli macam-macam nih," nggak seperti itu. Tapi kita langsung bisa alokasikan untuk menambal kebutuhan kita di bulan April gitu ya. Atau misalnya teman-teman yang yang bekerja atau suaminya bekerja sebagai karyawan misalnya ya di dekat-dekat Lebaran ini biasanya ada gaji ke-13 gitu ya. Nah, kita jangan sampai ngerasa bahwa gaji ke-13 atau THR ini adalah pendapatan yang bisa kita habiskan begitu saja. Karena kita juga udah punya bayangan kita akan mengalokasikan THR kita ini untuk apa gitu ya. Dan sebisa mungkin jangan dihabiskan sebelum diterima gitu ya. Karena ini banyak banget kejadian ya, keluarga-keluarga THR-nya belum dapat tapi udah habis gitu ya. Jadi misalnya bulan ini ada yang datang gitu ya, Mbak Retno saya pinjam uang dong gitu ya, insya Allah bulan April nanti saya dapat THR gitu. Jadi belum dapat duitnya tapi udah habis gitu ya karena udah dihutangi di awal gitu ya. Ini jangan sampai seperti itu. Nah kalau punya
keleluasaan gitu ya, punya kerenggangan waktu, kita bisa coba buat rencana anggaran yang lebih panjang gitu ya. Ini terutama kalau anak-anak kita ini udah lebih besar misalnya ya. Misalnya anak kita sekarang kelas 5 SD. Kita bisa mulai bikin anggaran nanti dia masuk SMP-nya butuh berapa gitu ya. Tahun berapa dia masuk SMA dan kira-kira akan masuk ke SMA mana gitu ya. Siapa tahu misalnya teman-teman dari Bima ingin anaknya sekolah di Jawa misalnya ya, itu kan berarti butuh biaya lebih kan gitu ya. Nah ini bisa kita hitung dari sekarang, kita bisa alokasikan dan kita bisa rencanakan gitu ya, dana untuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita di tahun-tahun yang akan datang gitu. Nah yang kemudian akan kita bahas ini adalah pembagian pos-pos keuangan ya. Jadi di sini yang paling utama harus kita keluarkan sebagai seorang muslim ini adalah zakat ya, zakat dan sedekah. Kalau misalnya harta kita sudah mencapai nisab, maka kita mengeluarkan zakat kita 2,5%. Tapi kalau misalnya belum mencapai nisab, kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kita boleh mengeluarkan sedekah ya. Kita boleh melihat, memilih, menimbang-nimbang di rentang 2-10% ya dari pengeluaran, dari pendapatan kita. Nah, kemudian tabungan yang tadi diharapkan punya 6 bulan pengeluaran itu kita cicil ya, kita sisihkan dari pendapatan kita sekitar 10-15% sebulan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya penghasilan 5 juta per bulan, maka 500.000 itu langsung disisihkan gitu ya. Jangan diingat-ingat, jangan dihitung-hitung, anggap saja uang hilang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau menabung dalam bentuk emas, langsung saja dibelikan emas gitu ya. Nggak perlu dipikir harganya sekarang lagi naik atau turun gitu ya. Nggak perlu dipikir lebih baik emasnya yang perhiasan atau emas yang antam atau dinar gitu ya. Tapi langsung saja dibelikan. Jadi jangan terlalu banyak berpikir gitu ya. Nanti kalau misalnya bulan depannya ada tambahan dana dan akan ditambah, itu tinggal ditambah saja gitu ya. Nah, kemudian hutang dan cicilan ini maksimal 30% ya. Jadi buat teman-teman yang terlanjur punya hutang dan cicilan lebih dari 30% pendapatan, ini harus direstrukturisasi ya hutangnya gitu. Misalnya teman-teman punya pendapatan 5 juta rupiah tapi harus bayar KPR 3 juta rupiah, itu udah lebih dari 30% gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan ya, itu direstrukturisasi, kita mengajukan perpanjangan gitu ya supaya cicilan kita nggak sampai 30%. Tapi kalau misalnya nggak mau, kita harus mencari pendapatan tambahan ya untuk bisa membayar hutang dan cicilan kita supaya tidak membebani rumah tangga kita gitu ya. Nah, kebutuhan rutin ini untuk kuota transportasi, untuk bayar listrik ya, beli air segala macam ini 10-20%. Konsumsi ini untuk makan ya, termasuk makanan anak-anak, makanan bayi, makanan ibu, makanan bapak, makan di rumah, makan catering, makan di luar, ini semuanya pokoknya yang masuk ke dalam perut itu konsumsi itu 20-30% ya. Kemudian pendidikan, ini termasuk pendidikan SPP anak, pendidikan ibunya kalau mau khusus lagi atau mau kuliah lagi, pendidikan bapaknya kalau mau ikut pelatihan atau mau ikut aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan upgrading skill dan penambahan kapasitas diri gitu ya. Itu jumlahnya 10-20%. Nah, kemudian untuk dana kesehatan ini kita simpan 5-10% dan lain-lain 5-10% gitu. Jadi nanti rentang ini kita akan geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jumlah anaknya banyak ya, mungkin jumlah konsumsinya akan ambil pol di 30% gitu ya. Yang belum punya anak mungkin konsumsinya hanya di 20% aja, misalnya gitu ya. Jadi nanti kita akan atur-atur dalam rentang ini, tapi sebisa mungkin jangan lebih dari rentang yang disediakan gitu ya, karena nanti akan sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan kita gitu. Ya sementara itu dulu mungkin ya Mbak Retno yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan maka saya kembalikan lagi ke Mbak Retno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat-sangat bermanfaat ya Teh. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ayo, silakan bertanya, jangan malu-malu. Boleh tanya, Teh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh mau tanya, tadi kan ada ini ya, uang jangan didiamkan begitu.
kalau misalkan tabungan atau dalam berupa uang atau emas gitu, itu apakah termasuk yang didiamkan atau yang nggak boleh didiamkan itu yang seperti apa teh? Terima Iya, kasih. iya. Langsung saya jawab ya Mbak Retno ya. Ya, Atau silakan. ya, nggak apa-apa ya, langsung saya jawab ya. Ya. Jadi Islam memang sangat apa namanya menjaga ya supaya harta itu senantiasa bermanfaat ya untuk umat gitu. Jadi diharapkan harta kita itu tidak idle gitu. Nah, terkait dengan kondisi yang tadi ya ketika Rasulullah memerintahkan kita juga untuk menabung, maka jumlah dana 6 bulan pengeluaran itu sifatnya dana cadangan ya. Bisa kita manfaatkan tapi harus balik lagi gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kita manfaatkan tapi itu harus balik lagi dalam jangka waktu cepat. Dan ketika kita membutuhkan dana cadangan itu, maka dana itu harus ada gitu. Kalau misalnya tabungan kita sudah lebih ya dari 6 bulan pengeluaran, maka kita bisa mempelajari hal-hal yang terkait dengan investasi gitu. Jadi jangan didiemin. Kalau misalnya kita misalnya tadi ya punya target nabung nih 30 juta. Ternyata alhamdulillah kita punya tabungan itu sampai 100 juta gitu. Yang 70 jutanya ini bisa kita investasikan ya gitu ya. Bisa kita belikan apa namanya bisnis gitu ya, belikan saham atau belikan properti gitu ya, atau belikan apa saja yang membuat dana itu bisa kita putar dan bisa kita apa namanya manfaatkan ya untuk kebutuhan orang banyak gitu. Nah, kita perlu paham ya perbedaan antara tabungan dengan investasi ya. Jadi kalau menabung ini tadi sifatnya dananya dana uang panas ya, cadangan yang harus selalu ready ketika kita butuh. Sementara kalau investasi sifatnya adalah dana yang akan kita kembangkan. Jadi biasanya itu uang dingin yang akan kita pakai gitu. Yang sering terjadi di masyarakat gitu ya, saya sering banget ketemu dengan muslimah yang berantem gara-gara investasi. Salahnya adalah ketika mereka menggunakan dana investasi itu menggunakan dana cadangan itu untuk investasi gitu. Jadi mereka misalnya dana yang 30 juta itu mereka pakai untuk investasi, misalnya ya ada temennya yang nawarin, "Ayo kita investasi nih, kita mau mau lebaran kita bikin mukena," misalnya gitu ya, "kita mau puasa kita bikin mukena," gitu. Lalu tiba-tiba kita butuh uangnya, terus kita telepon teman kita gitu ya, "Mbak, saya harus ambil uang saya segera gitu ya, karena saya butuh buat bla 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 bla." Kata temennya, ya nggak bisa, uangnya udah dibelanjakan kain gitu ya, udah berbentuk kain gelondongan, nggak bisa dicairkan begitu saja. Terus ribut kan di medsos, dia tidak amanah, saya berinvestasi tidak dikembalikan. Padahal masalahnya adalah di tidak pahamnya membedakan antara dana cadangan dengan dana investasi gitu. Jadi yang tadi tidak boleh idle terutama itu adalah di dana investasi. Sementara untuk dana cadangan bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan tapi harus tadi balik lagi gitu ya. Jadi harus selalu sedia ketika kita membutuhkan gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya Teh. Ya. Jazakillah khairan Teh. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Teh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena materinya sangat daging semua gitu isinya. Izin bertanya, nah kebanyakan rekan-rekan imah yang ada di komunitas ini kan belum menikah. Nah pertanyaannya, penting nggak sih mendiskusikan hal-hal terkait finansial kepada calon pasangan? Kemudian apa saja yang kira-kira perlu untuk didiskusikan dan bagaimana nih tipsnya agar kita berani gitu untuk mendiskusikan hal tersebut jika penting karena banyak sekali yang menganggap isu tentang finansial tuh tabu gitu atau canggung gitu untuk didiskusikan. Padahal kejadiannya mungkin banyak sekali yang kaget gitu. Oh ternyata pasangan kita tuh begini loh sebenarnya kondisi finansialnya gitu. Mungkin seperti itu Teh. Terima kasih. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Memang betul ya, banyak gadis-gadis yang malu-malu nanya gitu ya tentang urusan finansial gitu. Karena khawatir dianggap matre ya, khawatir dianggap orang yang mencari-cari harta gitu ya. Nah, sebetulnya eh, teman-teman sekarang diuntungkan ya dengan adanya medsos, karena kita bisa stalking kan gitu ya. Jadi paling nggak kita bisa sedikit membayangkan ya
situasi dan kondisi calon pasangan tersebut melalui stalking medsosnya. Jadi kalau misalnya dia kayak posting pakai motor gede misalnya ya, atau dia posting makan di kafe mana misalnya gitu ya, itu kita bisa kira-kira mengetahui secara umum lifestyle-nya dia itu seperti apa. Walaupun memang ya pada akhirnya yang paling objektif itu ya kalau kita nanya langsung kan gitu ya. Menurut kamu, mungkin kita nggak perlu nanya yang sangat detail, tapi kita ngobrolnya itu secara general aja gitu ya. Menurut antum gitu ya, kebutuhan kebutuhan keuangan keluarga yang ideal itu berapa sih gitu ya. Jadi kita juga bisa membaca sama nggak gitu ya. Jangan sampai kita udah mau berhemat nih ya, kebutuhan keuangan keluarga kita itu cuman misalnya hanya sekitar 1 juta saja sebulan insya Allah cukup misalnya gitu ya. Ternyata si calon kita mikirnya kita harus punya 10 juta per bulan supaya bisa hidup layak misalnya gitu. Karena kan kadang-kadang dari lifestyle itu ada perbedaan ya cara pandang tentang kebutuhan tadi gitu. Jadi dari situ kita bisa mencoba untuk menyamakan. Agak-agak lumayan kalau misalnya yang akhwatnya lebih rendah daripada ikhwannya. Yang repot itu kalau akhwatnya lebih tinggi daripada ikhwannya gitu ya. Jadi ikhwannya nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan si akhwatnya gitu karena beda cara pandang gitu. Kalau misalnya ikhwannya ngebayangin kalau ngelahirin di bidan aja, kalau akhwatnya biasanya keluarganya kalau ngelahirin itu di rumah sakit kelas VIP misalnya gitu kan jadi beda gitu ya. Kalau ikhwannya ngebayangin pergi kemana-mana naik motor, akhwatnya biasanya di keluarganya kemana-mana naik mobil kan itu jadi beda juga. Jadi nggak perlu didetilkan sampai seperti apa, tapi kita paling nggak bisa melihat gitu ya secara umumnya kondisi lifestyle-nya dan kondisi cara pandang dia terhadap keuangan itu seperti apa, dan kemudian nanti kita akan bisa tanya masalah keterbukaan, apakah dia akan bersedia terbuka gitu ya dalam keuangan atau tipe yang keep gitu kan. Banyak ya suami-suami yang nggak mau terbuka keuangannya terhadap istrinya, pokoknya tahu istrinya setiap hari itu cuma dikasih segini buat makan, urusan lain-lainnya itu suami yang ngurus. Nanti kita bisa tanya gitu ya model pengelolaan keuangan keluarga yang cocok buat si calon kita itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih banyak Teh atas pemaparannya, sangat jelas. Ya, Masya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana peserta? Kalau tidak ada, mohon izin Teh mau bertanya juga. Iya. Ya, gini Teh, kan banyak sekali permasalahan nih tentang finansial tidak beraturan. Apa sih yang membuat finansialnya seorang muslimah itu tidak beratur, kalau bisa dibilang tidak terarah, rusak gitu, bermasalah, dan apa langkah awal untuk memperbaiki itu? Ya, Seperti itu. sebetulnya bisa berbagai kondisi ya menyebabkan kondisi perekonomian atau kondisi keuangan itu tidak beraturan ya. Nah, mungkin yang paling kelihatan itu kalau kondisi pendapatannya yang tidak beraturan gitu. Jadi biasanya kalau pendapatannya nggak beraturan, pengeluarannya juga kacau gitu. Nah, biasanya saya akan merekomendasikan teman-teman yang pendapatannya belum beraturan itu ya, untuk bisa menghitung setidak-tidaknya pengeluaran 2 bulan terakhir itu seperti apa. Jadi nanti kita akan mengatur keuangan kita itu base-nya bukan dari pendapatan tapi dari pengeluaran gitu ya. Kenapa? Karena kita berusaha walaupun pendapatan kita itu tidak beraturan, setidak-tidaknya pengeluaran kita itu teratur gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan di awal itu adalah pengeluarannya dulu karena kita yang ngeluarin kan gitu. Beda sama pendapatan yang tergantung dengan pihak lain gitu kan. Jadi walaupun pendapatan kita tidak beraturan, usahakan pengeluaran kita itu teratur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bulan ini dapat banyak, bulan depannya nggak dapat gitu ya. Kita usahakan pokoknya setiap bulan itu kita seperti menggaji diri kita sendiri sekian gitu ya. Pokoknya mau dapat misalnya harta, misalnya dapat uang bulan ini 5 juta. Kalau pengeluaran kita itu cuma 1,5 juta ya, kita taruh 5 juta itu dalam sebuah rekening tampungan khusus. Terus kita masukin ke rekening-rekening kita yang yang kecil-kecil gitu ya. Jadi jangan dianggap uang kita itu segitu semua gitu. Itu ya yang paling mudah. Nah, kemudian untuk mengatur pengeluaran juga ya, yang juga cukup membantu tadi adalah membuat goal-goal pengeluaran gitu ya. Jadi membuat goal-goal keuangan, tujuan-tujuan keuangan. Sebetulnya kita bakal butuh keuangan kita untuk apa aja. Kalau teman-teman di sini misalnya ya belum pada menikah,
mungkin bisa membuat goal perencanaan keuangan untuk walimah gitu ya. Rencananya mau nikah kapan dan kira-kira butuh dana berapa, mau nabung berapa gitu ya. Atau misalnya teman-teman ingin berangkat umroh kapan, ingin daftar seat haji kapan misalnya ya. Atau teman-teman ingin kuliah gitu ya, S1, S2 kapan gitu. Jadi dengan adanya goal-goal tujuan-tujuan keuangan itu biasanya kita lebih terarah gitu ya, lebih kepikiran, oh berarti saya tuh harus kerja itu segini gitu ya, supaya saya bisa nabung segini gitu. Kalau misalnya selama ini masih santai-santai, saya hidup sesuai dengan air yang mengalir saja, nah dengan adanya tujuan-tujuan keuangan tuh kita lebih bersemangat gitu ya untuk mencari rezeki Allah di muka bumi, karena kita punya sesuatu yang ingin kita lakukan gitu. Ya kira-kira seperti itu ya, Teh Retno ya. Ya, Masya Allah, terima kasih Teh. Ya, untuk yang mau bertanya, Ana Yulia silakan. Silakan, Dek. Iya, Assalamualaikum Teh Patra. Waalaikumsalam. Ini Teh izin nanya. Kebetulan kan kalau di lingkungan saya nih banyak yang sudah berkeluarga ya. Nah, ada yang sebenarnya mereka kalau menurut saya sih udah tahu ya bahaya dari riba. Mungkin ini agak agak beda dikit ya dari topik yang kita bahas. Cuma saya mau tanya pendapatnya Teh Patra, gimana sih caranya supaya meyakinkan mereka agar menghindari diri dari riba. Soalnya banyak yang udah berkeluarga itu ngambil pinjaman ke bank dengan dalih, ya soalnya kan kita nggak tahu apa kebutuhan kita ke depan. Jadi kita ambil pinjaman itu supaya pengeluaran kita tuh tetap per bulan. Dan udah jelas nanti di tahun keberapa kita akan punya katakanlah misalnya mobil atau rumah gitu Teh. Nah itu kan secara nggak langsung sebenarnya mencontohkan ke yang belum menikah gitu. Jadi kayak kita mikir sebenarnya apa sebegitunya kondisi keuangan setelah menikah sampai harus terpos-pos kayak gitu dengan punya pinjaman, terus nanti punya di tahun keberapa kita punya ini, tahun keberapa punya ini. Pendapat Teteh Patra gimana? Ya, Masya Allah ya, tabarakallah ya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi gitu ya, mendapatkan aset dengan cara pinjaman ya, termasuk misalnya kredit pemilikan mobil atau kredit pemilikan rumah ya. Kalau kita bicara tentang syariat, insya Allah di Indonesia sendiri ya, MUI sudah memberikan solusi, salah satunya adalah dengan menggunakan perbankan syariah gitu ya. Jadi teman-teman boleh ya ngambil mobil, ngambil rumah itu dengan memanfaatkan jasa perbankan syariah ya. Dan secara syariat itu sudah sesuai dengan fatwa MUI, sudah di bawah juga pengawasan DSN MUI, jadi bisa dimanfaatkan aja. Kalau misalnya ternyata di antara teman-teman ya ada yang berpikiran, saya nggak mau ya berhutang gitu ya, saya nggak mau berhutang, saya ingin beli cash aja, itu juga bukan suatu hal yang salah gitu. Jadi itu sesuatu hal yang menjadi pilihan kita saja gitu ya, menjadi pilihan, menjadi alternatif. Kalau misalnya ternyata kita merasa cukup yakin dengan kemampuan kita untuk bisa membeli cash ya, maka kita nggak perlu menyusahkan diri kita dengan mencicil gitu, karena mencicil itu selain harus ribet ke bank gitu ya, kemudian kita juga harus bayar tiap bulan, harus ingat nggak boleh lupa, udah gitu ada bagi hasilnya juga ada marginnya yang harus kita bayar yang jumlahnya juga lumayan gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa beli cash ya kenapa enggak kita beli cash aja kan gitu, daripada misalnya beli kendaraan yang mencicil harganya mahal gitu ya, ya kita mendingan beli kendaraan yang murah walaupun bekas misalnya gitu. Itu pilihan-pilihan kita aja gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara yang misalnya masih terlilit dengan perbankan konvensional, ya salah satu solusinya adalah dengan memindahkan ke perbankan syariah gitu ya. Mudah-mudahan sih itu cukup menjembatani kebutuhan-kebutuhan. Tapi kalaupun misalnya kita bisa menyediakan satu kanal lain gitu ya, mungkin di sini ada Baitul Mal yang sangat kaya misalnya, karena kan di daerah Indonesia Timur itu konon uangnya banyak misalnya gitu ya, BPR-BPR-nya memberikan kesempatan nih untuk mendapatkan barang dengan qardul hasan gitu, jadi tidak ada margin yang harus kita bayar, maka kita bisa manfaatkan itu gitu ya. Jadi yang pasti yang harus kita jaga itu tadi ya, kondisi balancing antara aset dengan kewajibannya gitu.
Jangan sampai misalnya seperti kita beli mobil ya, beli mobil harganya misalnya 200 juta gitu ya. Tapi kan sekarang kan DP-nya tuh murah banget ya. Misalnya DP-nya itu hanya 15 juta gitu ya. DP-nya hanya 15 juta, terus ternyata hutang kita itu kalau ditotalin dengan apa segala bagi hasil segala marginnya itu jumlahnya jadi 250 juta gitu. Padahal si mobil itu kalau kita jual sekarang ya baru dibeli dijual lagi itu paling harganya 180 juta. Jadi belum apa-apa kita udah defisit gitu ya, udah defisit 70 juta gitu. Kebayang nggak? Itu cara ngitungnya ya. Makanya kalau udah seperti itu, biasanya kita tuh kalau mau ngambil KPR gitu ya atau ngambil mobil, usahakan DP-nya itu cukup untuk menjaga supaya kondisi aset dengan kondisi kewajibannya itu balance gitu ya. Atau setidak-tidaknya tetap di atas kondisi tetap lebih banyak asetnya daripada kewajibannya. Jadi kalau misalnya mau beli mobil 200 juta tadi, mungkin kita kasih DP-nya itu 70 sampai 80 juta gitu ya. Sehingga hutangnya itu cuma 120 juta gitu ya. Kalaupun harus bayar marginnya ya paling maksimal itu 150 juta. Kalau mobilnya kita jual 180 juta, kita masih punya kelebihan aset 30 juta gitu ya. Kebayang ya cara ngitungnya gitu ya. Jadi jangan maksain beli mobil kalau kita nggak punya duit gitu ya. Dengan DP yang pas-pasan, terus hutangnya jadi gede, terus harga mobilnya nggak bisa nutup harga hutangnya, itu udah yang repot. Itu kalau misalnya terjadi sesuatu nggak bisa bayar, mobilnya disita, hutangnya nggak lunas gitu ya. Terus kita jadi nggak punya apa-apa, itu yang repot gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Teh Ana ya. Terima kasih Teh Patra jawabannya. Ya, bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, yaitu kesimpulan atau pemaparan sedikit dari materi tadi yang kami tangkap bahwa Islam sendiri telah mengatur perekonomian kita sebagai umatnya dan memiliki pemikiran bahwa semua yang ada di dunia ini itu bukan milik kita semua. Jadi itu semuanya milik Allah. Jadi tidak ada rasa dirugikan, rasa dikecewakan, dan harta kita itu ada sebagian dari harta orang lain. Ya, yang harta yang kita miliki bukan segalanya milik kita. Tapi ada yang namanya hisab tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Teh Patra bahwa ada harta orang lain dalam harta kita. Jadi jangan terlalu pelit untuk berbagi. Ya, mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi foto bersama. Kak Tiara bagaimana? Iya, boleh. Nanti saya pandu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa diaktifkan videonya. Ya, silakan teman-teman. Kita lanjut ke foto bersama dulu sebentar. Yang belum aktif mungkin bisa diaktifkan. Sebentar saya siapkan dulu. Mungkin teman-teman ada yang masih mau on cam, boleh. Baik, boleh senyum semuanya. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan kesempatan mengaktifkan videonya. Ya, kembali lagi kepada pemateri kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas materinya yang sangat-sangat bermanfaat terkhusus untuk kami sendiri dan teman-teman yang lain bahwa finansial seorang muslimah itu menjadi langkah awal untuk memperbaiki peradaban Islam lagi. Ya, memperbaiki finansial seorang muslimah menjadi langkah awal untuk memperbaiki
peradaban Islam selanjutnya. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan, Teh. Ya, mungkin kita sudah di akhir acara, yaitu penutupan. Kita sama-sama berdoa, membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Institute of Muslimah sharing session selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. Terima kasih banyak Patra, Kak Retno. Sama-sama, hatur Ya. nuhun. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Baik, Teh. Bye. Mohon undur diri.